adanya sikap saling menghargai, baik anak terhadap orang tua atau sebaliknya orang tua terhadap anak. Karena melalui kemampuan untuk saling menghargai itulah terbentuk kemauan untuk menerima dan memberi diri. Oleh karena itu, keluarga Kudus Nazaret menjadi teladan dan dasar yang berbuat untuk pertumbuhan dan perkembangan keluarga
bagi seorang anak yang ingin merayakan adalah tahun kelahirannya yang ke-8. Dan mari kita bersama juga dalam persatuan doa ini memohon keselamatan kekal bagi jiwa hamba kekasih Tuhan Bapak dan Badur dan putranya dalam kecelakaan kemarin. Semoga jiwa mereka diperkenankan Tuhan untuk menikmati kebahagiaan abadi dalam kerajaan Bapa di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan hati di dalam iman. Anak-anak yang terkasih, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengundang kita untuk datang ke perjamuan kudus ini dengan hati yang pantas dan bersih. Namun, sebagai manusia kita tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Maka marilah di awal perayaan ini kita hening sejenak, mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Allah serta memohon ampun daripadanya. Dengan kasih dan cinta-Mu, kami telah dipanggil untuk mendengarkan sabda-Mu serta menerima tubuh dan darah-Mu. Tetapi sebagai manusia lemah, kami kerap kali tidak mengikuti kehendak-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
kami seringkali kurang bertanggung jawab sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
dan merenungkannya dalam bacaan-bacaan berikut ini. Pembacaan
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata..." Selamat pagi anak-anak. Hai, belum kuat nih. Harus sama-sama dan kuat, semangat ya. Hari ini pesta tuh hari. Pesta hari ini. Lama sekali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak dan Mama. Luar biasa. Saya pandang dari itu ketika mereka berdiri berbaris-baris dan matahari sangat panas meskipun masih pagi. Dan ada yang bilang, "Kami sembunyikan diri sedikit di tempat teduh." Dan saya bilang, "Ya, awas pedangnya luntur." Tapi saya mau mengajak kita semua untuk mari kita bergembira di dalam Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada seekor monyet, pada satu waktu ia datang kepada seorang peramal
itu dia tahu tentang nasib hidup dari seseorang. Dan si monyet ini datang mau tahu dari si peramal itu kira-kira nasib hidupnya seperti apa. Dan dia katakan kepada si peramal itu begini, sang peramal, saya ini sedang mencari seseorang yang ingin menjadi pendamping hidup saya. Saya ingin mencari seseorang yang menjadi pendamping hidup saya. Terus si peramal itu bilang begini, bisa saya bisa bantu engkau, tapi pertama-tama saya mesti lihat dulu engkau punya telapak tangan. Saya mesti lihat garis-garis di telapak tanganmu itu seperti apa. Lalu dari situ saya akan tahu dan saya akan ngomong kepada engkau kira-kira seperti apa. Lalu kemudian dia mengulurkan tangan dan memberikan telapak tangannya itu kepada si peramal. Lalu si peramal mulai lihat, dia mulai cermati satu persatu. Lalu kemudian itu si monyet ini bilang begini, sudahkah? Dia bilang, sudah. Terus bagaimana? Si peramal itu omong pada monyet begini, ada dua hal yang saya temukan di telapak tanganmu ini. Dia bilang, dua hal itu apa? Dua hal itu apa? Lalu si peramal bilang, dua hal itu yang pertama hal yang baik, dan yang kedua itu hal yang buruk. Lalu dia mau cari tahu hal yang baik dan hal yang buruk itu. Kalau begitu hal yang baik itu apa? Si peramal bilang, tak lama lagi engkau akan mendapatkan seseorang yang luar biasa cantiknya, sangat cantik. Lalu dia bilang, oh begitu kan? Terus peramal bilang, ya begitu, tapi dengan syarat ini, bahwa dia akan bersedia untuk menerima engkau, dia akan bersedia untuk menerima engkau, tapi yang paling penting, paling utama adalah engkau mesti tulus, mesti ikhlas untuk menerima dia dan mencintai dia. Engkau mesti tulus dan ikhlas untuk menerima dia dan mencintai dia. Lalu si monyet itu bilang, oh kalau begitu hanya itu saja, itulah yang gampang saja. Terus monyet ini bilang, kalau begitu hal yang buruk itu apa? Dia bilang, hal yang buruk itu adalah sesudah engkau mendapatkan dia, engkau mati. Sesudah engkau mendapatkan dia, engkau mati. Dia bilang, begitu kan? Kalau begitu tidak usah saja. Kalau begitu tidak usah, ya tidak usah. Tapi karena kau sudah datang minta saya untuk membantu engkau melihat engkau punya telapak tangan dan kehidupanmu sendiri, maka saya sudah bilang begitu. Terserah kepada engkau. Dari cerita ini, Bapak Romo mau hubungkan dengan perayaan hari ini. Tadi itu monyet, sekarang ini kamu bukan monyet. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan sebelum kita datang, Dia sudah tahu tentang kita. Sebelum kamu datang kepada Tuhan Yesus, Dia sudah tahu siapa kamu. Dan meskipun kamu tidak berkata apa-apa tentang diri kamu kepada Dia, tetapi Dia akan mengatakan sesuatu kepada kamu. Hari ini Dia akan berkata kepada kamu demikian ini, anak-anakku yang terkasih, datang kepadaku, datanglah kepadaku,
Aku mau memberikan diriku untuk kamu. Aku mau memberikan diriku untuk kamu. Aku memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas. Aku memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas. Aku mau beri diriku sungguh-sungguh untuk kamu. Dan tentu masing-masing kamu punya jawaban. Tapi kita sepakat kamu punya jawaban seperti ini. Yesus, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau menjadi sahabat-sahabat-Mu. Dan kami mencintai Engkau dengan tulus, dengan ikhlas. Sepakat gitu kan tidak? Kamu sepakat gitu kan tidak jawaban tadi itu? Bahwa kamu mau datang kepada Yesus, mau menjadi sahabat Yesus, dekat dengan Yesus, dan mencintai Yesus dengan tulus, dengan ikhlas. Kamu mau begitu kan tidak? Mau. Mau sungguh-sungguh ini kan? Jawabnya benar sedikit. Mau sungguh-sungguh kan? Iya. Mau sungguh-sungguh. Kalau begitu Bapak Romo mau bilang kepada kamu begini. Kalau hari ini kamu bilang kamu mau sungguh-sungguh, untuk seterusnya, mulai hari ini dan untuk seterusnya, apakah kamu juga mau sungguh-sungguh terus? Kamu mau sungguh-sungguh terus kan tidak? Mau, harusnya orang mau. Tadi pagi makan ke tidak? Makan, jawab juga suara malam-malam. Bagaimana ya? Harus sungguh-sungguh, harus mau sungguh-sungguh. Sekali dengan Tuhan Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus. Hari ini saya mau katakan bahwa saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau terima Tuhan Yesus, saya mau sambut Tuhan Yesus dalam tubuh dan darahnya, dalam komuni kudus. Itu berarti bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya saya tetap menerima Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Ketika saya merayakan Ekaristi, saya menerima Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus, saya merayakan sakramen Ekaristi bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi tadi Bapak Romo bilang, sebelum kita datang kepada Dia, Dia sudah tahu. Sebelum kita datang kepada Dia, Dia sudah ada. Dia sudah di sini dan Dia siap untuk terima kita semua tanpa kecuali. Kita semua orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya, ketika kita datang Dia sudah siap. Siap apa? Siap hatinya untuk kita. Dia terima kita apa adanya kita. Dia terima kita apa adanya kita. Dan itu Dia menuntut dari kita, juga memberikan hidup kita, memberikan diri kita secara sungguh-sungguh, secara total, tulus dan ikhlas. Dengan demikian kita tidak hanya memberikan diri kita, merayakan Ekaristi bersama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk terima kita itu tidak hanya hari ini, tapi untuk seterusnya dan selanjutnya dalam hidupmu sampai kekal, sampai kabarnya, sampai mati. Tetap merayakan Ekaristi bersama dengan Yesus dan tetap menyambut komuni kudus tubuh dan darah Yesus sebagai santapan untuk jiwa kita, untuk kehidupan rohani kita, untuk keselamatan kita. Seluruh gerak kehidupan kita itu berpusat pada Ekaristi dalam persatuan dengan Tuhan Yesus. Dialah sumber hidup kita. Sumber hidup kita itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Sumber hidup kita itu ada dalam Ekaristi. Kalau kita sudah meletakkan hidup kita pada Ekaristi dalam Yesus, karena Dia sudah membuka hatinya untuk kita dan menerima kita sekali lagi apa adanya kita.
Dan oleh karena itu hari ini dengan Yesus, sekali lagi Bapak Roh bilang hari ini dengan Yesus, untuk seterusnya selamanya dengan Yesus. Jangan hari ini dengan Yesus, besok dengan ini, sudah besok dengan ini, pindah lagi, besok lagi dengan Yesus. Tapi kebanyakan yang demikian itu, anak-anak, bapak dan mama, saudara-saudara, persoalan perkawinan hal yang biasa. Tapi karena untuk merebut sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya, jabatan, demi kepentingan sebuah jabatan, dia rela untuk tinggalkan Yesus. Dan hanya karena jabatan yang sementara waktu saja, dia berani untuk itu. Dan demikian banyak juga yang terjadi dalam kenyataan, bahwa setelah sesudah itu, apa yang didapatkan hanya penderitaan dan kesengsaraan didapati hanya karena nafsu untuk mendapatkan jabatan yang sementara. Tuhan sediakan satu hidup yang membahagiakan kita. Tuhan menyediakan hidup yang membahagiakan kita itu adalah dirinya sendiri. Tapi dia menjanjikan kepada kita dirinya sendiri yang dia janjikan kepada kita. Beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepada kamu. Aku akan memberikan rasa lega kepada kamu ketika kita memiliki beban berat dalam hidup ini. Ketika kita percaya bahwa dia itulah yang bisa memberikan jaminan untuk saya punya kebahagiaan hidup, saya punya kenyamanan dalam hidup hanya pada dia. Hari ini dia undang anak-anak ini, dan dia undang kita semua datang ke meja perjamuan, datang mengelilingi altar. Kita datang mengelilingi meja perjamuan, yang di sana adalah hidupnya sendiri, dirinya sendiri. Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus itu tidak ngomong ambil dan makanlah, inilah sayur mayurku. Dia tidak ngomong. Dia ngomong inilah tubuh. Ambil dan minumlah, inilah piala darah. Piala darahku, darah Yesus. Dia tidak ngomong juga ambil dan minumlah, inilah air kata-kataku. Inilah air kata-kataku. Dan ketika kita minum, kita mabuk sembarang saja. Tapi itu Tuhan Yesus tidak ngomong gitu. Dia bilang ambil dan minumlah, inilah piala darahku. Tubuh dan darah Yesus dikorbankan, dipersembahkan untuk kita. Tubuh dan darah Yesus dipersembahkan, dikorbankan untuk kamu, anak-anak. Pada hari ini, untuk pertama kali dalam sejarah hidupmu. Kamu yakin, kamu percaya bahwa yang kamu terima sebentar itu adalah tubuh dan darah Yesus? Kamu yakin atau tidak? Harus yakin bahwa yang saya terima itu adalah tubuh dan darah Kristus. Bapak mama juga, apakah yakin atau tidak? Yakin atau tidak bahwa yang saya terima bersama saya punya anak hari ini adalah tubuh dan darah Kristus? Saya yakin tidak? Harus yakin bahwa saya terima adalah tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang saya terima, atau saudara bilang, atau yang memberi bilang, tubuh dan darah Kristus. Dia ngomong tubuh dan darah Kristus. Dan kita mesti menjawab apa? Kita jawab amin. Kita jawab amin. Yang saya terima ini adalah tubuh dan darah Kristus. Saya tidak terima yang lain-lain. Saya terima dia yang hadir dalam saya. Dan saya mengatakan bahwa amin. Saya bersedia untuk terima dia. Tapi ingat bahwa dia sudah lebih dahulu
bersedia untuk terima kita. Maka kita jawab amin ketika kita terima komuni tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Jawab amin itu saja juga berat setengah mau mati. Ekaristi di dalam keluarga, kita terima Yesus dan kita bawa Yesus pulang. Maka terus menerus merayakan ekaristi bersama kita, merayakan hidupnya bersama dengan kita. Kita juga merayakan hidup kita bersama dengan Yesus. Kita merayakan hidup kita tiap-tiap hari bersama dengan Yesus. Hidup yang kita jalani dalam panggilan, tugas dan karya kita masing-masing. Itulah yang kita rayakan dalam persatuan, dalam persekutuan dengan Yesus. Dan itu adalah ekaristi. Dalam ekaristi kita menyambut komunio kudus, komunio persekutuan persatuan. Roti yang satu itu dipecah-pecahkan dan dibagi-bagi. Itu masuk bagi kita untuk menjadi anggota gereja. Melalui sakramen ini kita menjadikan Kristus sebagai sumber dasar dan pokok hidup kita dalam membangun relasi yang personal, yang baik dan intim dengan Tuhan Yesus dan sesama kita. Maka pada kesempatan ini pula sebelum kita menyambut Tuhan untuk tinggal dalam hati kita, terlebih dahulu kita kembali membaharui janji permandian kita. Anak-anak menjawab, ya kami berjanji. Berjanjikah kamu untuk menentang yang jahat dan membela yang baik sesuai dengan kehendak Allah Bapa? Ya, kami berjanji. Berjanjikah kamu menolak godaan-godaan yang membahayakan imanmu dan hidup menurut teladan Tuhan Yesus sahabatmu? Ya, kami berjanji. Berjanjikah kamu untuk melawan dosa dan mengikuti Roh Kudus? Ya, kami berjanji. Jawab, ya kami percaya. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai kehidupan yang kekal. Jadi itu sudah bernyala. Sampai nanti kamu kembali ke sini lagi melakukan konsentrasi. Doa umat. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah berkenan mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia serta menjadi santapan rohani bagi kami, sehingga kami semua dapat memperoleh kehidupan abadi di surga. Pada hari ini anak-anakmu akan menyambut tubuh dan darah Putramu. Karena itu ya Bapa, ringankanlah permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Ya Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu
berusaha untuk membanggakan mereka, sebab itulah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah putra-putri kami yang hari ini menerima komuni pertama. Janganlah Engkau biarkan mereka jauh daripadamu. Semoga mereka selalu setia kepadamu, sehingga kelak Engkau perkenankan mereka berbahagia bersamamu dalam kerajaan surga. Marilah kita Ya Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau telah mempercayakan kami untuk mendampingi anak-anak-Mu dalam persiapan komuni pertama. Kami mohon agar dalam perjalanan selanjutnya kami serahkan anak-anak ini pada penyertaan-Mu sendiri, supaya mereka semakin dekat mengenal dan mencintai Engkau. Marilah kita Ya Allah, sumber segala kasih, kami menyadari bahwa Engkau mengutus kami untuk mendampingi dan mempersatukan umat di stasi kami, terutama mendampingi putra-putri kami yang hari ini menerima komuni pertama. Demi pelayanan ini, kami mohon kepadamu, berilah kekuatan dan bimbingan Roh Kudus bagi para orang tua, agar senantiasa mampu menyiapkan anak-anak mereka untuk menyadari kebutuhannya dengan memberikan perhatian, pengertian, dan kehangatan cinta. Marilah kita Ya Bapa dan Tuhan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah berkenan menyatakan kasih-Mu kepada kami semua, khususnya para putra-putri kami yang pada hari ini menyambut komuni pertama. Berkat kasih-Mu kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan setiap permohonan hati kami yang kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengundang kita untuk ikut serta dalam perjamuannya yang kudus. Kita diperkenankan menyambut tubuh dan darahnya dalam komuni kudus ini. Hati yang bersyukur dengan rasa tobat dan sesali yang mendalam merupakan jawaban kita atas undangan Tuhan. Oleh karena itu, bersama korban penuhi tubuh dan darah Yesus, marilah kita persembahkan seluruh diri kita, segala hasil usaha kita di hadapan Allah dengan diiringi lagu persembahan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala kepada kita karena cinta kasih-Nya yang tiada batasnya. Oleh karena itu mari kita datang kepada-Nya dan kita memohon damai. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama.
yang mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan tubuh dan darahnya. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas suaranya kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya masuk. Para suster diminta untuk bersama.
Di
dan bertanggung jawab. Dengan demikian, engkau percaya bahwa Tuhan sendirilah sebagai penolong dan perisai hidupmu. Terima kasih Bapak dan Mama. Dengan tulus dan senang hati, saya menerima berikan Bapak dan Mama ini. Buku suci ini menjadi kekuatan bagi kami untuk bersaksi tentang Tuhan yang kami sembah. Kami berharap semoga Bapak dan Mama juga menjadi pendidik untuk mengarahkan kami mengenal dan mencintai Yesus dalam hidup kami setiap hari. Semoga dengan buku suci ini kami semua semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengamalkan contoh hidupnya dimanapun kami berada. Dalam seluruh siaran hidup mereka, marilah kita ikuti doa penyerahan anak-anak kita kepada Bunda Maria dengan penuh iman. Marilah kita berdoa. Santa Maria, Bunda Ratu Damai, hatimu putih bagaikan salju, indah berhiaskan cinta. Engkau telah mengandung dan melahirkan sabda kehidupan, Yesus Putra Allah, sahabat kami. Kepadamu kami datang bersimpuh di bawah kakimu untuk menyerahkan diri kami seutuhnya. Jiwa dan raga kami, cita-cita dan hidup kami. Bimbinglah dan lindungilah kami dari segala yang jahat yang dapat menyesatkan iman kami. Serta ajarilah kami untuk bersikap rendah hati dan bijaksana seperti Engkau. Dampingi kami selalu di rumah, di sekolah, dan di mana saja kami berada. Semoga kami selalu menampilkan diri sebagai sahabat-sahabat Yesus yang senantiasa memancarkan kasih sayang dan kebaikan Bapa di surga dalam tingkah laku kami setiap hari. Lindungilah pula Bapa dan Mama, kakak dan adik kami, serta semua orang yang senantiasa telah memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Semoga kami dapat memperoleh kesuksesan dalam seluruh usaha dan karya kami, serta rencana hidup kami selanjutnya tetap dalam lindungan dan pemerintahan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan
baik saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga membebaskan saudara-saudari dari segala kegelisahan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Dan semoga anak-anakku yang terkasih, para orang tua, senang keluarga, kita sekalian yang hadir di sini seluruh acara kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mama dari Frater tidak ada karena memang ada urusan untuk anak-anak calon seminari dan brokili yang testing hari ini dan besok. Kita juga doakan mereka supaya lulus dalam testing ini. Mereka ada 4 orang. Perayaan Ekaristi, sakramen Ekaristi komuni pertama pada hari ini telah selesai. Mari pergi ke semua bibus. Bawa dan bertemu di lapang kota.